kesempatan pagi hari ini saya ada di kandang yang menerima DOC PM. Sehingga kita harus tahu betul apa-apa yang harus dilakukan penyesuaian tata laksana manajemen untuk DOC PM. Jadi DOC PM ini adalah DOC yang berasal dari induk yang masih kategori bibit muda, di mana induk yang mempunyai umur yang lebih awal baru belajar bertelur masih mencoba untuk menyesuaikan diri dengan pola adaptasi bertelur yang baik. Ini masih pada masa-masa di mana induknya masih muda. Biasanya berkitar antara 19 minggu sampai 23 minggu, 24 minggu. Sehingga kita harus betul-betul memonitor bagaimana kondisi ayam ketika itu dihasilkan dari induk yang masih muda. Hal-hal apa yang harus dilakukan terkait dengan tata laksana manajemen pada saat kita menerima DOC PM harus lebih diperhatikan. Dan kalau kita lihat dari situasi yang ada pada fase awal, penyesuaian terkait dengan suhu, setting ventilasi, dan juga monitoring terhadap grading dan upgrade dini harus lebih tepat sasaran, sehingga semuanya bisa berdampak positif terhadap pencapaian minggu pertama. Dan pada kesempatan siang hari ini sudah di grading juga, dipisahkan yang lebih kecil ukurannya di sekatan yang paling ujung. Kita akan melihat berapa banyak ayam yang ada di sekatan kecil di paling ujung. Asyik. Oke, jadi sama-sama kita lihat di sini, ini adalah sekatan yang besar, ini sekatan yang sedang, yang paling ujung adalah sekatan yang ukurannya paling kecil. Sehingga dengan kita grading sedemikian rupa, perlakuan terkait dengan masa breeding juga bisa kita sesuaikan. Antara situasi ayam yang sekatan besar, sekatan sedang, dan sekatan kecil, kita harus menyesuaikan tata laksana manajemen pemeliharaan agar sesuai dengan porsi dari ketercapaian berat masing-masing sekatan yang ada. Kita menuju ke ayam yang sekatan kecil di paling ujung. Asyik. Jadi yang kecil ini sudah kita taruh di paling ujung. Harapannya ketika sudah mencapai titik tertentu harus dilakukan penjarangan, di mana ayam yang kecil tidak efisien, maka tidak terlalu mengganggu ayam dengan sekatan sedang ataupun yang sekatan besar, karena kita hanya akan memanen di area-area yang memang ayam sudah tersekat untuk khusus sekatan kecil. Dan pada saat tata laksana manajemen breeding pun kita harus sesuaikan, termasuk di dalamnya adalah penggunaan pakan pre-starter. Bisa jadi ayam yang sekatan besar, pre-starter kita tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah ketika kita ayam yang mempunyai porsi ketercapaian di sekatan kecil. Kita bisa extend 2-3 hari lebih lama dibandingkan dengan penggunaan pakan pre-starter pada sekatan yang besar, sehingga bisa mendapatkan pondasi awal lebih optimal. Kalau kita lihat jarak antara berat yang besar, yang sedang sama kecil tidak terlalu jauh, dan kita benar-benar dengan penyesuaian tata laksana manajemen yang kecil pun juga tidak terlalu tertinggal, sehingga tidak berpengaruh terhadap pencapaian baru. Terkait dengan DOC PM ini, mari sama-sama kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah masalah yang sering umum terjadi pada DOC PM adalah tercampurnya dengan flock yang lebih tua umur breedernya, dan ini menyebabkan situasi saat kedatangan menjadi kurang seragam. Permasalahan kedua yang sering muncul adalah terkait dengan permasalahan dehidrasi, dan yang ketiga ini adalah seperti halnya yang sudah disebutkan di awal, terkait dengan suhu diperlukan pemanasan yang cukup dan stabil, karena DOC PM ini lebih sensitif dibandingkan dengan DOC premium, ibarat bayi yang lahir dalam kondisi prematur. Hal kedua yang amat sangat penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa DOC PM yang kita terima betul-betul DOC PM yang mempunyai kualitas yang bagus. Pusar menutup dengan sempurna dan bersih, tidak ada noda, kemudian lincah, aktif, mata cerah dan seragam, tidak mengalami dehidrasi dan kakinya tampak segar dan tidak ada cacat fisik, serta tidak mengalami ompalitis, kembung, perut yang tipis dan kosong, yang mengindikasikan adanya hal-hal yang sifatnya infeksius. Poin ketiga yang tidak kalah penting adalah setelah kita memastikan kondisi kualitas DOC PM,
yang kita terima kondisinya baik-baik saja, kita perlu pastikan ulang bahwa kondisi secara umum dalam situasi yang prima, tidak ada kondisi yang mengarah ke penyakit infeksius, dan kemudian dengan melihat batas atas dan batas bawah tidak terlalu menyimpang dari yang sebenarnya, serta kondisi ini amat sangat perlu kita perhatikan terkait dengan penyesuaian tata laksana manajemen brooding. Apabila batas bawah terlalu tinggi, maka besar kemungkinan pecahnya keseragaman pada minggu-minggu berikutnya jauh lebih ekstrim dibandingkan dengan DOC premium. Sementara sebenarnya kualitas DOC BM ini mempunyai kualitas yang baik karena mempunyai maternal immunity yang cukup optimal, relatif lebih seragam, dan biasanya lebih tinggi. Namun di balik itu semua, DOC BM ini memerlukan perhatian terkait dengan suhu, di mana harus hangat, alasnya juga optimal, sekam yang cukup dengan suhu ideal antara 32-35 derajat Celcius. Monitor lebih rinci manajemen brooding dengan indikator utama adalah tingkah laku ayam, di mana ayam harus beraktivitas dengan merata dan juga temboloknya penuh dengan pakan serta air minum secara proporsional. Dan untuk DOC BM, monitoring ini dilakukan minimal 8 kali dalam 24 jam. Lalu, bagaimana dengan ventilasi yang harus kita berikan? Maka ventilasi itu harus memadai, di mana DOC juga memerlukan oksigen, sehingga kita harus mengatur kecepatan angin yang berhembus agar kondisinya tetap nyaman dan bisa beraktivitas dengan merata. Dan tentunya ini semuanya harus termonitor dengan baik, terkawal dengan baik, sehingga bisa memberikan dampak yang optimal untuk pertumbuhan di minggu pertama. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah manajemen liter atau sekam, di mana sekam yang lembab akan memicu munculnya pertumbuhan bakteri, jamur, dan juga amonia yang tinggi bisa mengiritasi saluran pernafasan anak ayam. Kemudian sekam harus dikontrol lebih rinci agar tidak boleh lembab, dan juga dengan kondisi yang tidak lembab tersebut bisa memberikan dampak yang hangat sehingga bisa memacu pertumbuhan DOC BM yang kita pelihara. Selain itu juga sekam yang menggumpal harus kita segera lakukan perbaikan, di mana sekam yang basah akan memicu munculnya kondisi saluran pernafasan yang terganggu dan akan berdampak terhadap pertumbuhan secara umum. Selain itu, untuk menjaga sekam agar tetap terpelihara dengan baik, harus dilakukan treatment dengan mengatur bagaimana manajemen sekam agar dibolak-balik sedemikian rupa untuk menghindari kelembapan. Kemudian yang tidak kalah penting, poin keempat yang harus kita pahami adalah pola pertumbuhan anak ayam. Sebagaimana kita ketahui bahwa broiler modern termasuk DOC BM mempunyai tingkat pertumbuhan yang sangat optimal dibandingkan dengan generasi ayam pada umumnya, di mana pertumbuhan minggu pertama ini menjadi salah satu faktor yang harus kita evaluasi. Meskipun DOC BM target utama kita adalah 5 kali pencapaian berat pada saat kita bandingkan dengan awal kedatangan DOC, dan hal ini memerlukan suatu suasana yang nyaman, suhu yang cocok, ventilasi yang optimal, serta kelembapan yang terkontrol, dan juga yang tidak kalah penting lagi adalah pencahayaan yang cukup. Suhu dan juga situasi kelembapan yang terkontrol memberikan dampak oksigen yang cukup optimal pada fase awal pemeliharaan akan sangat menunjang ketercapaian performa DOC BM di minggu pertama. Demikian video yang bisa kami bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dahsyat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.